siapa? Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku dan terus menghadirkan rahmat bagiku. Semuanya, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, come on, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Oh, siapa namanya? Yeah. Kau membuatku tertawa, kau membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak, nama masa depanku ada padamu. Semuanya, siapakah yang terhebat dalam hidupku? Go, go, go. Kan ku serukan kau terhebat, wow, hebat. Hey. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Hey, semua. Siapa yang terhebat di dalam hidup kita namanya? Enggak kedengeran sebelah sini. Siapa yang terhebat di dalam hidup kita namanya siapa? Oh, alright. Thank you all so much. Saya mau kalian semua angkat tangan kalian tinggi-tinggi di depan Tuhan seperti ini. Dan lambaikan sama-sama ya. Oh, yeah. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa aku. Aku tak mau. Rekan-rekan pemuda sekalian, tema yang sudah diberikan kepada saya oleh rekan-rekan pengurus yaitu dari penakut menjadi pemberani. Tentu bagi sebagian orang seolah itu seperti takut akan celaka atau kekerasan dari orang lain. Tetapi banyak dari kita sering ketakutan dalam hal yang berbeda. Mungkin saya dan Anda selalu berusaha untuk memperoleh penerimaan dari orang. Tetapi di balik keinginan itu tentu ada rasa takut akan penolakan. Mungkin Anda hidup untuk menyenangkan orang lain, sementara mengabaikan hidup dan panggilan Anda sendiri karena Anda takut mengecewakan orang, takut mengecewakan orang di sekitar kita. Atau mungkin juga pernah kita selalu mengatakan ya pada setiap peluang dan acara karena Anda takut ditinggalkan sendirian, bahkan dilupakan. Ada banyak cara di mana kita mungkin hidup
dalam ketakutan terhadap orang lain, tetapi hasilnya selalu sama. Kita bisa menjadi cemas, tertekan, tidak pasti, bahkan sering kecewa. Ingatlah teman-teman pemuda sekalian, saat kita hidup seperti ini, kita gagal mempercayai Tuhan. Kita tidak dapat mempercayai Tuhan jika kita hidup dalam ketakutan. Karena ketakutan adalah kebalikan dari kasih yang timbul dari iman. Persetujuan Tuhan adalah satu-satunya persetujuan yang penting menyenangkan Tuhan. Lebih penting daripada menyenangkan manusia. Diterima oleh Allah lebih penting daripada diterima oleh orang lain. Dan kabar baiknya adalah kita tidak perlu berusaha demi memperoleh penerimaannya. Kita tidak perlu membuktikan bahwa kita layak atas waktu, atas perhatian, atau kasihnya. Kematian dan kebangkitan Yesus telah melakukan semuanya bagi kita. Dan ketika kita menjadi milik Yesus, Tuhan sedang bekerja di dalam kita, membentuk kita menjadi lebih seperti Kristus, membentuk karakter kita. Penerimaan dan penyertaan dari manusia tidak akan pernah memberi kita keselamatan dan keamanan sejati yang kita inginkan. Tetapi penerimaan Tuhan atas kita itu tidaklah bersyarat dan mengubah kita dari dalam keluar. Kita hanya perlu menerima Dia dan membiarkan kasih-Nya mengubah cara kita berpikir, cara kita bertindak. Saat pengetahuan tentang kasih-Nya bertambah dalam hidup kita, rasa takut terhadap manusia berkurang. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dapat bersandar pada kepastian bahwa janji akan kekekalan kita aman. Kita dikasihi oleh Juru Selamat kita yang murah hati. Hanya Dia yang memiliki kuasa untuk mengubah jalan hidup dan mengarahkan jalan kita menuju jalan kebaikan. Luangkan waktu untuk menyelidiki hati Anda sendiri. Apakah pikiran, perkataan, dan tindakanmu adalah hasil dari rasa takut pada manusia atau karena percaya kepada Tuhan? Pertimbangkan beberapa cara sederhana yang Anda dapat mulai menaruh kepercayaan kepada Tuhan daripada hidup dalam ketakutan akan pendapat orang. Apa perlunya berdoa dan bersyukur? Doa tidak dimaksudkan untuk mengubah rencana Tuhan. Doa kita tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan, tetapi doa berguna untuk kita. Karena dengan doa kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan, yang mengingatkan kita bahwa Ia adalah Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Bijaksana.
Doa membuat kita bisa berserah kepada Tuhan. Suatu pilihan yang jauh lebih baik daripada usaha untuk mencari jalan keluar menurut diri kita sendiri. Doa juga membuat kita belajar untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita lebih bisa bersabar menantikan pertolongannya. Jika rasa khawatir bisa menjauhkan kita dari Tuhan, doa bisa menghilangkan rasa was-was dan rasa takut. Doa yang disertai dengan rasa syukur bisa membawa kedamaian bagi kita, karena adanya kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Doa mungkin tidak mengubah keadaan, tetapi doa bisa mengubah reaksi kita terhadap keadaan. Doa bisa mengubah hidup kita karena Tuhan bisa memberi rasa damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan itu baik dan selalu merencanakan segala yang baik bagi kita semua. Berkat yang kita terima sekarang tidak dapat kita lihat pada awalnya. Namun berkat itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perintah Tuhan tidaklah berat, tetapi yang membuat berat adalah keinginan dari kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di dalam pribadi kita masing-masing, saya dan saudara semua, ada dua hal yang sedang tarik-menarik dalam kehidupan kita, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Adam dan Hawa telah kehilangan komunikasi. Setiap manusia diberi pilihan oleh Tuhan, mau dipimpin oleh roh atau mengikuti keinginan daging lagi. Rekan-rekan pemuda sekalian, firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh kita perlu memiliki kehidupan doa, dan urapan Roh Kudus. Tujuannya agar kita dapat menaklukkan keinginan daging kita. Bagi mereka yang mau dipimpin oleh Roh dan taat melakukan kehendak Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Haleluya, amin. Tak bisa